kami dari kelompok 14 akan menyampaikan hasil presentasi dari laporan analisis UMKM pada Global Media dengan mata kuliah Resiko Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Hani Damayanti Aprilia SAB MSI. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dita Pratiwi Rahmadani dengan NPM 20160511026 dari kelas reguler B. Saya Regi Darmawan dengan NPM 20160501038 dari reguler B. Saya Lisa Zara Zakia dengan NPM 256051012 dari reg B. Saya Destia Yudi Cahya dengan NPM 20160501064 dari kelas reguler B. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan terkait profil UMKM dari Global Media. Global Media merupakan sebuah UMKM di Provinsi Lampung yang bergerak pada sektor garmen. Usaha tersebut merupakan anak usaha dari PT Osif Counting yang merupakan bisnis keluarga dan dikendalikan oleh anak pemilik perusahaan. Hasil produksi dari perusahaan Global Media berupa kaos dengan kualitas tinggi namun dijual dengan harga yang rendah. Tujuan didirikannya bisnis tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah kaos berkualitas dan memiliki harga yang seragam seperti produk kaos yang diproduksi di Bandung. Dengan adanya tujuan tersebut membuat perusahaan mendeklarasikan usahanya sebagai sebuah pusat kaos di Lampung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa. Kepada Alisa, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang identifikasi resiko. Yang pertama ada resiko pada bagian keuangan. Pada bagian keuangan, pemasukan pendapatan bergantung pada permintaan pasar. Apalagi saat pandemi COVID-19, omset usaha mengalami penurunan secara signifikan dan kenaikan harga bahan baku mempengaruhi harga jual produk yang pada akhirnya mempengaruhi minat pembelian konsumen. Yang kedua ada resiko pada bagian SDM atau sumber daya manusia. Terdapat banyak karyawan PHL atau pekerja harian lepas dan terjadinya human error, misalnya operator sablon lupa untuk mengontrol mesin pencetak saat melakukan penyablonan. Yang ketiga itu ada resiko pada bagian pemasaran. Pemasaran melalui marketplace beresiko lebih tinggi, misalnya kesalahan pengiriman ukuran pakaian, keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh ekspedisi. Lalu ada proses promosi yang kurang menarik dan dikhawatirkan konsumen akan merasa bosan. Tidak memasang label pada harga setiap produk yang ditawarkan di toko offline karena hal tersebut dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen. Dan palang nama toko yang belum di-upgrade akan menyulitkan konsumen untuk mengetahui informasi singkat tentang UMKM Global Media. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Rizky. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang keempat yaitu resiko fraud. Sebagai sebuah bisnis yang telah memiliki banyak karyawan, maka pengelolaan kepentingan karyawan bertujuan untuk membuat sistem yang berjalan pada perusahaan tidak mengalami benturan kepentingan. Yang kelima yaitu risiko operasional. Dalam hal ini seperti salah produksi dan risiko kebakaran. Risiko kesalahan produksi biasanya terjadi karena human error dan sangat berdampak pada tingkat operasional yang harus dikeluarkan perusahaan. Karena hal tersebut membuat biaya produksi yang dikeluarkan tidak dapat bekerja secara maksimal dalam upaya untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai solusi atas beberapa risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Yang pertama yaitu ada risiko pada laporan keuangan. Perusahaan memanfaatkan sebuah sistem terpadu pada sebuah sistem akuntansi untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola keuangannya. Dalam hal tersebut, tujuannya untuk menghindari beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua ada pada risiko pencurian, karena perusahaan ini sendiri memiliki beberapa outlet yang memiliki orang dalam jumlah banyak, tentunya risiko pencurian akan sangat tinggi. Oleh karena itu, perusahaan memasang CCTV untuk mengurangi potensi risiko pencurian dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Untuk yang selanjutnya, pada risiko operasional yaitu ada risiko kebakaran. Perusahaan dapat memasang sebuah sistem mendeteksi api dan menggunakan listrik lintar PLN yang bertujuan untuk mengantisipasi kebakaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan juga dapat memasang tabung apar pada setiap sudut ruangan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan apabila ada deteksi api. Kemudian
ada risiko salah produksi. Perusahaan melakukan pengecekan secara terus-menerus dan melakukan quality control pada produk yang akan diproduksi. Barang salah produksi apabila sudah terjadi itu dapat dijual sebagai barang reject sehingga dijual seharga dengan harga biaya produksi. Untuk selanjutnya yaitu ada risiko SDM. Pada sumber daya manusia, hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kepada seluruh karyawan atas kinerja yang sudah dilakukan. Hal tersebut tujuannya untuk memberikan sebuah pekerjaan kepada mereka agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian pada risiko pemasaran yaitu untuk mengatasi risiko-risikonya yaitu dengan memperbaiki quality control sebelum melakukan pengiriman, memperbaiki semua sistem pada pekerjaan yang dilakukan di marketplace, membuat konten-konten sosial media yang lebih menarik, menimbulkan kesan pemasaran untuk produk yang ditawarkan sehingga konsumen dapat tertarik untuk melakukan pembelian dan menambahkan fitur-fitur perlengkapan seperti label harga di setiap produk yang ada di outlet. Sekian presentasi pada kali ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.